ada niatan memang untuk menipu atau menyesatkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi yang ada di buku Sistem Informasi Akuntansi karangan Marshall Rumney dan Paul Steinberg, ya, yang juga diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4, Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Yang akan saya bahas kali ini adalah materi yang ada di bab 5. Oke, saya share screen ya. Jadi saya akan membahas tentang materi di bab 5 yang ada di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 karangan Marshall B. Rumney dan Paul J. Steinberg yang juga diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4 ya, dengan judul Sistem Informasi Akuntansi edisi 13. Yang akan saya bahas adalah bab 5, yaitu tentang computer fraud. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk pertama menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern yang saat ini, di mana kemajuan teknologi informasi begitu luar biasa. Kemudian mendefinisikan penipuan atau kecurangan atau fraud, menjelaskan jenis-jenis penipuan yang ada dan proses yang dilalui dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu untuk mendiskusikan atau membahas siapa yang melakukan penipuan dan mengapa terjadi, termasuk dalam hal ini nanti kita akan pelajari tentang fraud triangle, yaitu terkait dengan tekanan, kesempatan atau peluang dan rasionalisasi dalam setiap penipuan. Nah, berikutnya adalah mendefinisikan penipuan atau fraud di bidang komputer dan mendiskusikan klasifikasi penipuan komputer yang berbeda, menjelaskan bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13, di tabel 51, di bab 5, kita melihat ada 4 kelompok ancaman untuk sistem informasi akuntansi. Ancamannya adalah misalnya pertama bencana alam dan adanya kondisi perpolitikan yang tidak stabil, kemudian adanya kesalahan dalam software, hardware, dan kemudian peralatan yang ada itu gagal berfungsi dengan baik. Kemudian tindakan yang tidak diharapkan di sini sebetulnya adalah yang sifatnya ketidaksengajaan yang terjadi. Dan kemudian yang keempat adalah ini tindakan yang disengaja. Nah, ini terkait dengan kejahatan komputer. Jadi ancamannya bisa dibagi 4, bencana alam dan politik, kesalahan, perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan, kemudian tindakan yang tidak disengaja dan tindakan yang disengaja. Nah, ini adalah contoh-contoh dari masing-masing tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi ancaman yang pertama itu adalah dari bencana alam dan politik. Nah, ini contohnya adalah kebakaran, adanya banjir, angin topan, gempa bumi, kemudian politik, misalnya kalau ada kondisi perang, ada kerusuhan politik, dan ada serangan teroris. Nah, ini dapat menghancurkan sistem informasi, pusat data, dan kemudian menyebabkan kegagalan bagi perusahaan karena sistem informasinya tidak bisa diakses, tidak bisa berfungsi dengan baik. Di Indonesia, kita lihat bencana alam ini berupa gempa bumi, berupa tsunami, berupa banjir, itu bukan hal yang tidak biasa karena Indonesia berada di antara ring of fire. Kemudian juga kondisi politik juga kita lihat misalnya kerusuhan yang terjadi di tahun 1998, nah itu juga berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi perusahaan. Yang berikutnya adalah kesalahan dalam perangkat lunak ataupun perangkat keras dan kegagalan peralatan itu berfungsi. Nah, ini misalnya kalau terjadi pemadaman listrik, di mana data yang sedang di-input ke sistem belum sempat di-save, misalnya kemudian terjadi pemadaman listrik menyebabkan informasi tidak terupdate. Kemudian juga kalau ada kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang berikutnya adalah tindakan yang tidak disengaja. Nah, ini berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian ya. Nah, ini risiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Jadi salah memasukkan angka, ya angkanya terbalik, harusnya misalnya 512 dimasukin 215, hutang misalnya 82 miliar, diketiknya 28 miliar, tindakan tidak sengaja. Kemudian ada tindakan yang disengaja. Nah, kalau tindakan yang disengaja ini adalah kejahatan komputer, udah jelas, ada penipuan atau sabotase dari pihak internal perusahaan yang tidak senang atau merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan. Cuma memang dalam prakteknya terkadang sulit membedakan antara apakah ini tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Sekarang kita masuk ke fraud atau kecurangan atau penipuan. Fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Fraud ini
dikatakan fraud kalau berupa pernyataan, representasi atau penyajian atau pengungkapan yang salah, misalnya laporan keuangan yang disajikan yang tidak sebenarnya, kemudian faktanya material, sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak, ada niatan memang untuk menipu atau menyesatkan orang, kemudian ada kepercayaan yang dapat dibenarkan, yaitu orang mengandalkan penyajian yang salah ini untuk mengambil tindakan. Nah, kemudian disebut dengan fraud juga kalau ada kerugian yang diderita oleh korban, misalnya pegawai di perusahaan tidak yang bertugas untuk menagih uang dari pelanggan tidak langsung menyetorkan ke kasir, tapi digunakan olehnya untuk membeli sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, merugikan bagi perusahaannya. Nah, kemudian biasanya pelaku fraud ini, penipuan ini adalah dianggap sebagai kejahatan kerah putih ya. Jadi white collar crime. Ini dilakukan oleh orang yang cerdas biasanya. Nah, kemudian ada juga namanya korupsi, perilaku yang tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan etika. Korupsi di sini tidak hanya memperkaya diri sendiri, kalau dia melakukan kegiatan yang tidak jujur dan memperkaya orang lain, itu juga bisa dianggap sebagai korupsi. Nah, kemudian juga ada investment fraud. Nah, ini menyembunyikan fakta dalam mempromosikan investasinya, menjanjikan laba yang tidak wajar, yang fantastik, dan menyatakan bahwa tidak ada risiko sama sekali. Nah, penipuan investasi ini kita kenal banyak, misalnya adalah tentang Ponzi scheme atau skema Ponzi. Jadi dianggap seakan-akan sebagai sebuah investasi, uang yang dikumpulkan dari banyak orang dianggap nanti akan diinvestasikan ke berbagai efek, misalnya obligasi, saham, properti, dan segala macam. Padahal sebetulnya uangnya hanya digunakan, tidak diinvestasikan, tapi digunakan, diambil untuk kepentingan pribadi dari penyelenggara Ponzi scheme tersebut, dan dia sangat mengandalkan uang dari anggota-anggota yang baru. Nah, Ponzi scheme ini di Indonesia pun juga bukan hal yang luar biasa ya, ini jadi hal yang umum. Kecurangan juga bisa terjadi dengan adalah penyalahgunaan aset, misappropriation of asset. Nah, di sini adalah pencurian aset oleh karyawan. Pencurian aset oleh karyawan. Jadi atau menggunakan aset perusahaan tapi digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan yang tidak ada kaitannya hubungannya dengan kepentingan perusahaan. Itu juga termasuk dalam fraud. Ya, misalnya terkadang kalau dulu itu karyawan ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang lain, dia menggunakan komputer perusahaan untuk membuat surat lamaran kerja, kurikulum vitae-nya, kemudian dia mencetaknya juga di mesin cetaknya perusahaan, nah, dan dia mengirim untuk lamaran pribadinya dia. Nah, itu juga salah satu dari penyalahgunaan aset. Berikutnya adalah kecurangan terhadap laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Nah, ini laporan keuangannya sengaja dibuat untuk menyesatkan para penggunanya nih. Perilaku yang disengaja atau ceroboh, tindakannya atau kelalaiannya menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Misalnya perusahaannya mengalami kerugian, tapi dibuat sedemikian rupa, melakukan berbagai aksi kreatif accounting, menyebabkan dari perusahaan yang kondisi realnya rugi menjadi menguntungkan. Nah, ini mungkin bisa menyesatkan orang yang membaca, yang kemudian misalnya kalau perusahaan ini sahamnya dijual di bursa, kemudian dia mengambil tindakan membeli saham perusahaan tersebut. Jadi dia membeli sesuatu yang didasarkan dari laporan keuangan yang menyesatkan. Nah, ini juga kecurangan. Kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya fraud atau penipuan atau kecurangan? Kita bisa melihat latar belakang terjadinya fraud dengan menggunakan apa yang disebut dengan istilah fraud triangle. Jadi penipuan atau kecurangan itu bisa didasari oleh 3 faktor. Pertama adalah faktor tekanan atau pressure, motivasi atau insentif untuk melakukan penipuan. Misalnya karyawan dia melakukan penipuan atau fraud di perusahaan karena dia memiliki utang dalam jumlah yang sangat besar, atau dia memiliki gaya hidup yang lebih tinggi daripada penghasilan yang dia peroleh dari perusahaan. Itu motivasinya. Untuk perusahaan ketika dia menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, mungkin karena adanya pressures dari pemegang saham ke manajemen untuk mencapai laba tertentu yang jauh di atas yang dapat dicapai oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah adanya peluang atau opportunity, adanya kesempatan, pengetahuan dan kemampuan orang yang melakukan penipuan. Nah, orang di dalam perusahaan itu besar kemungkinan melakukan fraud atau penipuan karena dia mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada dalam perusahaan, kelemahan-kelemahan apa yang ada di perusahaan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan pribadinya. Yang berikutnya itu adalah rasionalisasi. Nah, ini adalah tindakan pembenaran atau tindakan yang tidak jujur. Jadi kadang-kadang sering dikatakan, misalnya kalau di Indonesia, misalnya, kenapa korupsi? Karena gajinya rendah. Karena gajinya rendah dan dia merasa harusnya digaji dengan yang lebih tinggi, maka dia melakukan korupsi misalnya. Nah, itu hanya rasionalisasi. Atau kadang-kadang ketika ditanya, kenapa kamu melakukan kecurangan seperti ini? Dia beralasan karyawan yang lain pun juga melakukan hal yang sama.
Nah, itu sebetulnya hanya pembenaran dari dia sendiri yang mencoba untuk melakukan pembenaran atas tindakan fraud yang dilakukan. Dari ketiga hal ini yang paling bisa dilakukan oleh perusahaan adalah memperkecil dari aspek peluang ini. Bagaimana perusahaan dengan pengendalian internal yang baik, dia menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud. Nah, misalnya melakukan pemisahan tugas, ada pemberian otorisasi yang jelas, kemudian juga ada dokumentasi yang memadai. Jadi bagaimana internal kontrol disusun untuk sedemikian rupa mencoba membatasi munculnya peluang-peluang yang bisa terjadinya fraud. Sedangkan tekanan dan rasionalisasi ini biasanya terkait dengan kondisi masing-masing individu. Nah, mungkin perusahaan kalau terkait dengan motivasi ini bisa membuat code of conduct, kemudian juga bagian penerimaan karyawan barunya pun hak menyeleksi karyawan bukan cuma dari keahlian, tapi juga dari misalnya kejujuran karyawan tersebut. Jadi yang paling bisa dikendalikan adalah bagaimana menutup peluang ini. Nah, kita ingat bahwa kejahatan bisa terjadi bukan hanya ada niat, tapi ada peluang. Bisa jadi niatnya tidak ada, tapi ketika dia melihat ada peluang untuk melakukan penipuan, maka mungkin niatnya akan muncul. Nah, tapi kalau ada niat untuk melakukan penipuan, kemudian peluang yang ada itu diperkecil, maka kemungkinan besar niatan tersebut tidak dapat terlaksana. Tabel 52 di buku ini memperlihatkan tekanan yang dapat menyebabkan penipuan oleh karyawan atau fraud oleh karyawan. Dari kondisi keuangan misalnya hidup di luar kemampuan, gajinya sejumlah tertentu tapi pengeluarannya jauh di atas gaji tersebut. Nah, ini juga saat ini lifestyle lebih diutamakan misalnya ya. Jadi banyak pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya tidak diperlukan, tapi karena ada pengaruh mungkin dari sosial media dan sebagainya. Jadi hidup di luar kemampuan atau utang yang tinggi, kemudian investasi yang buruk, nah itu tekanan. Emosional, yang ketamakan, ego, sombong, nah ini ingin terlihat wah di depan teman-temannya, di Instagramnya misalnya, sosial media. Nah, kemudian juga ada yang dia ketidakpuasan pekerjaan, dia merasa tidak diberikan remunerasi yang sesuai dengan keahlian kemampuannya misalnya. Gaya hidup, kebiasaan berjudi, obat dan lain-lain. Nah, jadi tabel 52 ini memperlihatkan tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan. Tabel 53 ini memberikan pressure terhadap perusahaan yang menyebabkan perusahaan membuat laporan keuangan yang menyesatkan para pembacanya. Dari karakteristik manajemennya, misalnya etika manajemennya dipertanyakan, kemudian juga kompensasi yang berdasarkan pada pencapaian tujuan laba tertentu misalnya. Kemudian kondisi industri sedang menurun, maka untuk terlihat lebih baik memberikan laporan yang menyesatkan. Kemudian juga ada keuangan, ini yang menyebabkan penipuan melalui laporan keuangan. Kemudian dari sisi opportunity, peluang atau kesempatan, nah ini ada faktor pengendalian internal kalau kita baca semua di sini adalah ini faktor pengendalian internalnya lemah yang akhirnya menyebabkan karyawan melihat adanya peluang untuk melakukan penipuan. Nah, ini ada faktor-faktor lainnya yang juga Anda bisa baca, tapi yang paling penting di sini adalah apakah pengendalian internalnya memadai di perusahaan yang dapat membatasi terjadinya kecurangan oleh karyawan. Nah, sekarang kita masuk computer fraud, kecurangan melalui komputer. Ini adalah setiap penipuan yang memerlukan teknologi komputer dalam pelaksanaannya. Jadi dia menggunakan komputer dalam melaksanakan kecurangan ini. Ini misalnya pencurian data, penggunaan informasi yang tidak sah, akses yang tidak sah juga, modifikasi program yang ada atau aplikasi yang ada di perusahaan, kemudian membajak atau menghancurkan perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Nah, ini kemudian juga bisa jadi pencurian aset yang ditutupi dengan merubah data di komputer. Jadi dia punya akses terhadap uangnya misalnya, dan dia juga punya akses terhadap misalnya piutang pelanggan. Dia bisa punya akses, dia juga punya otorisasi untuk menghapuskan piutang misalnya. Jadi ada pembayaran dari customer tidak distorkan ke kasir atau ke bank, ke rekening perusahaan oleh dia, kemudian dia punya kewenangan otorisasi untuk menghapuskan piutang misalnya, maka dia menghapuskan piutang atau memperoleh informasi secara ilegal dengan menggunakan komputer. Jadi mengakses data yang tidak boleh diakses, mengakses informasi dan kemudian menjualnya ke pihak lain di luar perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penipuan menggunakan komputer ini semakin meningkat dengan cepat karena yang pertama,
Tidak semua orang sependapat dengan definisi kecurangan komputer. Ada yang merasa itu bukan kecurangan, itu hal yang biasa, ada yang merasa itu kecurangan. Kemudian juga banyak kecurangan komputer yang tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga, itu banyak perusahaan yang mengalami komputer fraud, tapi dia tidak mau melaporkan karena mungkin terkait dengan image perusahaan tersebut di mata para pelanggan atau di mata para pemasoknya. Kemudian banyak network-network yang tidak aman, yang tidak dilindungi dengan baik. Nah, kemudian juga kalau dilihat situs internet itu menawarkan cara untuk melakukan menghack komputer ya, hacking. Kemudian juga penegakan hukumnya tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. Maksudnya dalam arti ini hukum yang ada tidak mampu mengimbangi laju dari peningkatan penipuan komputer. Kemudian menghitung kerugiannya juga sangat sulit karena tidak selalu bisa dihitung dengan mudah kerugian moneternya. Klasifikasi komputer fraud-nya ada di kecurangan di input, di data, output, program, dan kecurangan proses. Nah, bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan? Nah, ini ada 4. Pertama, membuat penipuan tidak terjadi. Harus ada tindakan preventif agar tidak terjadi penipuan. Kemudian, kalaupun bisa ada penipuan, itu pelaku yang melakukan itu dia menghadapi kesulitan yang tinggi untuk melakukan penipuan. Kemudian, meningkatkan metode pendeteksian dan mencoba mengurangi kerugian penipuan. Tabel 55 di dalam buku ini meringkas cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi. Nah, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen, utamanya dari top management. Mereka peduli terhadap hal-hal yang beretika, kemudian mereka tidak mentolerir kalau ada terjadi penipuan oleh karyawan. Misalnya, karyawan yang melakukan penipuan diminta untuk mengganti kerugian dan kemudian dipecat dengan tidak hormat. Terkait juga dengan tindakan membuat penipuan agar tidak terjadi, tindakan preventif adalah dengan membuat sistem pengendalian internal yang memadai yang bisa mencegah terjadinya penipuan. Kemudian meningkatkan kesulitan. Nah, ini juga lakukan pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, penyimpanan. Nah, ini kalau dalam pengendalian internal adalah segregation of duties. Nah, meningkatkan metode pendeteksian. Nah, oke. Dan mengurangi kerugian penipuan dengan membuat asuransi, mengembangkan tindakan kontingensi, kemudian menyalin data disimpan di cloud atau disimpan dalam media yang lain. Oke, dengan demikian berakhir sudah materi saya terkait dengan bab 5 yang ada di Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 oleh Rumli dan Stenbart tentang computer fraud. Jangan lupa untuk mengunjungi perbitalemba.com untuk memperoleh informasi terkait dengan buku-buku yang terkait lainnya. Kemudian juga bisa mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Ini untuk memperoleh value added material yang bisa Anda akses di kapanpun dan dimanapun. Dan kalau Anda ingin membeli buku secara online, dapat mengunjungi situs e-commerce kami di www.lexikabookstore.com. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.